Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Quran diambil dari para qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi hakikatnya bacaan itu adalah Al-Quran. Semua bacaan di permukaan bumi ini akan lenyap. Semua bacaan itu akan tergantikan. Semua bacaan itu akan hilang pada masanya. Kecuali Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Di dunia dia akan menjadi sahabat orang yang beriman. Di akhirat dia akan menjadi teman orang yang beriman. Dan di surga pun akan dibaca kembali. Itulah hakikat daripada bacaan yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Al-Quran, kenapa disebut dengan bacaan yang hakikat? Hari ini penelitian mengatakan tidak ada bacaan yang paling dibaca sebanyak Al-Quran dibolak-balik. Dan Al-Quran setiap kali dihatamkan memiliki ada kerinduan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang membaca Al-Quran. Ketika orang yang beriman, saya berjumpa dengan seorang ibu-ibu, nanti dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya Ramadan kemarin hatam 3 kali. Dia diawali dengan kalimat hamdalah, memuji kepada Allah saking bahagianya ketika dia menghatamkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada kerinduan dan kerinduan. Ketika seseorang mengatakan, dan ketika orang membacakan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang terpancar adalah wajah kebahagiaan dari orang tersebut. Bukan penyesalan. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran dibolak-balik? Karena Al-Quran setiap kali hatam bukan penyesalan yang ada, tapi munculnya kerinduan kembali untuk menghatamkan Al-Quran. Ini adalah hakikat daripada bacaan yang sesungguhnya. Dan ini adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman menghatamkan Quran, bukan penyesalan, tapi kebahagiaan yang ada dalam dada mereka. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, khairun nas, orang yang paling terbaik di antara kalian, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itulah kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ambillah kita, baik kita sebagai orang yang belajar atau kita sebagai pengajar dalam Al-Quran, maka kita insya Allah akan dikategorikan sebagai orang yang terbaik menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran akan menghantarkan orang kepada kemuliaan. Bagaimana? Bulan itu ada 12. Ada 1 bulan di mana bulan tersebut diturunkan Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan menjadi bulan yang terbaik karena ternyata salah satunya di situ adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu jumlahnya ada 360 sekian malam. Namun ada 1 malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah di mana di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran, dan di malam tersebut jauh lebih baik daripada 1000 malam. Masya Allah, ternyata Lailatul Qadar malam itu jauh lebih baik karena di dalamnya ada Al-Quran. Begitupun generasi yang terbaik. Kita tidak akan pernah menemukan generasi terbaik kecuali generasi para sahabat, di mana dalam dada mereka adalah Al-Quran. Setiap gang di zaman para sahabat yang terdengar adalah bacaan Al-Quran. Setiap perempuan ketika mereka menggendong anak-anak mereka, yang mereka bacakan adalah Al-Quran dan Al-Quran. Sehingga kalau kita mencari generasi yang terbaik, tidak akan pernah kita temukan kecuali generasi itu adalah generasi yang bersama dengan Al-Quran, yaitu generasi sahabat. Yaitu generasi yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari generasi itu muncul bagaimana Islam pernah menguasai dunia, ternyata belajar daripada Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, kalau kita pengen mengembalikan kejayaan umat Islam, kalau kita pengen mengembalikan kembali kejayaan kita umat Islam, anak-anak kita, ajarkan mereka dengan Al-Quran, maka mereka insya Allah akan menjadi generasi yang kokoh, akan menjadi generasi yang kuat. Kenapa? Karena dalam dada mereka ada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Quran selalu menjadi teman kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alil Qur'ana lana qarin.
Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami di dunia, di akhirat, bahkan nanti kelak di hadapanmu di hari kiamat dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Quran tetap kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.